Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan saya di kuliah Matematika Agroindustri. Untuk kali ini saya akan membahas terkait dengan latihan soal yang sudah dikerjakan, kemudian dikumpulkan juga atau diupload di folder, yaitu terkait dengan linearisasi untuk persamaan-persamaan non linear. Dan pada latihan soal kali ini kita akan membahas atau mendiskusikan dua studi kasus atau contoh soal yang menerapkan persamaan non-linear. Yang pertama yaitu terkait dengan umur simpan. Di sini ada soal, misalnya umur simpan produk A diduga dengan persamaan Arrhenius sebagai berikut, yaitu K sama dengan K0 dikalikan E pangkat EA per RT. EA itu adalah energi aktivasi, ya, kemudian dibagi dengan R adalah konstanta yang nilainya 1,986 kilokalori per mol Kelvin, kemudian dikalikan dengan T atau suhu penyimpanan. Dan dari percobaan diketahui nilai K dan temperatur atau T-nya dalam satuan derajat Celcius, ya, ini ya. Nah, nilai K-nya adalah 0,054, 0,066, 0,092. Ini pada suhu 37, 45, dan 50 derajat Celcius. Nah, kira-kira dari sini kita udah bisa melihat ya bahwa nantinya akan ada dua variabel ini ya. Jadi variabel ini biasanya memang yang biasa diujikan kan gitu ya. Suhu penyimpanan itu diubah-ubah sehingga nanti akan menimbulkan satu variabel lain yang diukur, yaitu nilai K-nya. Nah, dari data ini kita tahu bahwa ada dua variabel. Kalau di persamaan non-linear kemudian kita eliminasi menjadi persamaan linear, ada yang simpel adalah Y sama dengan AX plus B, maka nanti akan ada variabel Y dan variabel X dari data yang diberikan ini. Nah, caranya seperti apa? Sebenarnya ini kalau kita plotkan ya dalam Excel, apakah ini benar-benar linear atau tidak gitu ya, itu sebenarnya bisa kita cek juga. Jadi ada data seperti ini, kemudian kita plot di scatters, insert datanya atau select data, kemudian ini yang belum kita linearisasi ya, jadi apa adanya, sehingga T nya adalah yang diubah-ubah adalah pasti suhu penyimpanan ya ketika percobaan yang dia dijadikan perlakuan gitu ya, itu adalah suhu penyimpanannya. Nah, kemudian nanti dia akan mempengaruhi variabel dependennya, yaitu variabel Y nya yaitu K ya. Nah, sehingga X nya adalah T, kemudian untuk Y value nya adalah nilai K nya. Nah, ini ketika kita plotkan, nah ini lebih nanti akan jadi ya agak sedikit melengkung gitu ya. Oke. Nah, kali ini hanya 3 data ya, tapi trennya ya kurang lebih melengkung gitu ya. Oke, ini kita bisa cek dari plotting grafik linear ya. Nah, kemudian cara linearisasinya seperti apa? Yang pertama kita ingat dulu ya, kalau ada E gitu ya di dalam persamaan tersebut, ini persamaan eksponensial berarti ya. Nah, kita ingat rumusnya ya. Ini secara umum rumus umumnya E log E itu kan sama dengan 1 ya, atau 10 log 10 sama dengan 1 ya. Karena E pangkat 1 sama dengan E. Nah, atau log E itu istilahnya E log itu kan adalah ln ya. Nah, ln E sama dengan 1 gitu ya. Nah, sehingga kedua ruas ini kita jadikan ln. Jadi ada ln K di ruas kiri akan sama dengan ln K0 dikali E pangkat EA per RT, atau sama dengan, kalau kita pecah lagi ya, ini perkalian di dalam logaritma, itu akan jadi penjumlahan ya gitu. Kita pecah ln K0 ditambah ln E pangkat EA per RT, kemudian ke pangkat itu akan jadi koefisien ya. Nah, ln K0 ditambah EA per RT dikali ln E, dimana ln E tadi adalah nilainya sama dengan 1.
Nah, sehingga kita dapatkan yang terakhir adalah ln K akan sama dengan ln K0 ditambah EA per R dikalikan seper T. Nah, ini untuk memudahkan nanti agar persamaan terakhir ini mirip dengan bentuk umum atau persamaan umumnya dari persamaan linear. Jadi kalau ada bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan AX plus B, maka tadi X-nya itu yang diubah-ubah ya, sebagai perlakuan, atau dalam hal ini adalah sepertinya ya, karena berhubungan dengan suhu atau temperatur. Y-nya adalah yang berhubungan dengan nilai K-nya, atau dalam hal ini adalah ln K. Nah, sehingga kalau persamaan terakhir itu kita susun gitu ya, susun ulang agar jadi seperti bentuk umum, maka hasilnya adalah ln K sama dengan EA per R dikali seperti ditambah ln K 0, dimana nanti ln K nya adalah Y, sepertinya adalah X. Nah, ini yang akan diplotkan dalam diagram scatter. Nah, untuk di Excel nanti dipermudah ya, karena sudah pasti kita bisa mencari persamaannya atau modelnya. Nah, dari model tersebut kita akan tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, sehingga nanti akan bisa diketahui di sini ya, EA-nya berapa dan K0-nya berapa. Baik, kita coba ya. Di sini masuk ke persamaan ini yang terakhir tadi ya, ln K sama dengan EA per R kali seperti tambah ln K0. Oke, ini datanya. Ini sedikit catatan aja ya, ini adalah Y-nya gitu ya, Y-nya, dan ini adalah nilai A, X plus B gitu ya. Jadi nanti ketika ada persamaan, model yang diperoleh dari garis trend line-nya itu kita udah dapat. Baik, sebelum mengubah menjadi seperti dan ln K, kita akan lihat di sini T-nya ada satuannya ya, jangan lupa satuannya ya. Nah, satuan T itu ternyata derajat Celcius, tapi di sini R itu satuannya dalam Kelvin ya. Nah, sehingga ini kita samakan terlebih dahulu T yang dalam Kelvin. Baik, kemudian rumusnya apa ya, suhu dalam Celcius ditambah 273 ya, atau 273,15 sekian gitu ya. Itu kalau ada komanya ya, atau simpelnya 273 gitu ya. Oke, dapat 3710. Kemudian kita drag saja, ini sudah bentuk Kelvin. Nah, akhirnya kita bisa mencari ln K nya untuk sumbu Y tadi ya, dan nilai seper T untuk sumbu X ya. Baik, ln K tinggal sama dengan ln kali numbernya berapa, K nya gitu ya, seperti akan sama dengan 1 dibagi dengan T yang dalam Kelvin ya. Oke, jika sudah ini kita plot, kemudian kita drag saja. Baik, ini kita sudah memiliki angka-angka untuk sumbu Y dan sumbu X. Tinggal insert grafiknya ya, scattersnya. Oke, kita dapatkan data sumbu X-nya tadi adalah seperti, kemudian sumbu Y-nya adalah ln K. Baik, di sini sudah diperoleh ya. Nah, dari garis ini memang sedikit melengkung, tapi tidak apa. Kita cek trendnya, jangan lupa untuk yang linear. Oke, display equation chartnya dimunculkan. Kita tahu nanti R-nya udah mendekati 1 ya, 0,9 ini termasuk tinggi. Baik, ini diperoleh nilai atau persamaan ya, model dari apa tadi, Arrhenius tadi ya. Nah, dari sini kan ketahuan ya, nilai A-nya berapa, B-nya berapa. A itu menggambarkan EA per R, B itu adalah ln K0, sehingga EA per R atau A tadi ya, nilainya akan sama dengan yang ada di grafik di persamaannya, minus 3937,3. Nah, sehingga nilai EA nya berapa, R nya kan sudah diketahui tadi ya, 1,96, sehingga EA akan sama dengan nilainya A dikalikan dengan
R gitu ya, 1,986. Nah ini tadi ya, nilai EA minus 7.819,4778. Nilainya minus gak apa ya, karena energi aktivasi energi itu kan bisa melepaskan atau bisa menerima kalor gitu ya, bisa plus bisa minus. Ini hanya menunjukkan gimana dia melepas atau menerima. Baik, setelah itu kita juga punya nilai B ya, B atau ln K0. Nah, nilai B nya adalah 9,7498. Nah, sehingga K0 nya itu berapa ya? Nah, K0 nya itu akan sama dengan eksponensial dari nilai ln tadi ya. Ini ya ketemunya 17.150,8. Nah, kita yang nomor 1 sudah ketemu ya energi aktivasinya. Nah, tinggal kita mencari nomor 2 tadi. Yang diminta adalah mencari nilai K jika produk disimpan pada suhu 28 derajat Celcius. K nya pada T 28. Kalau kita lihat di sini kan T nya suhu yang lebih tinggi ya, suhu penyimpanannya ya, hangat atau panas gitu ya, 374550. Jika nilai K nya makin bertambah, seharusnya nanti mendapatkan nilai K yang lebih kecil dari ini ya, karena suhunya lebih kecil 28 derajat Celcius. Nah, kita kembalikan ke rumus yang awal tadi gitu ya, untuk menduga atau memprediksi nilai K ketika dia T nya berubah menjadi 28 derajat Celcius. Nah, ini salah satu fungsi dari linearisasi, kita bisa memprediksi gitu ya, nilai K pada T tertentu atau nilai Y pada X tertentu ya, kalau persamaan linear ya. Nah, X nya berubah menjadi berapa, kita akan tahu Y nya sama dengan berapa. Nah, dari sini karena di sini sudah diketahui nilai EA nya ya, EA itu kan juga salah satu ketetapan. Jadi untuk produk A energi aktivasinya minus 7.000 sekian tadi ya. Nah, sehingga itu kita kembalikan ke rumus awal ini. K sama dengan 0 dikalikan E dipangkatkan. Nah, sekarang kita udah punya angka ya. EA nya adalah minus 7.900 sekian dibagi dengan 1,986 dikalikan T nya yang 28 derajat Celcius. Nah, ini kita jangan lupa ya, kita jadikan Kelvin dulu karena R nya dalam Kelvin. Oke, ini sudah, sehingga nilai K tadi rumusnya adalah K0, nilai K0 yang sudah diketahui dikalikan E pangkat atau eksponensial ya, EXP kalau di Excel, eksponensial dari EA ini ya, kemudian dibagi dengan 7.800 ya, maaf ya, 7.900 ya, antara itulah ya, dibagi dengan R nya tadi adalah 1,986 RT. Nah, dikalikan T nya, suhunya dalam Kelvin ya. Ya, nah ketemunya ini di 0,03575 sekian. Nah, 0,03 ya. Nah, kalau kita perhatikan dia lebih kecil ya tadi ya, dibanding 0,57 karena T nya lebih kecil. Nah, ini kita gunakan untuk prediksi ya. Jadi kita tahu salah satu konstantanya dari plotting percobaan tadi yang bisa di variabel yang bisa dijadikan pelakuan yang divariasikan gitu ya dari T nya, kemudian nanti diukur parameternya apa, variabel yang lain yang terpengaruh oleh T itu apa gitu ya. Nah, kemudian itu adalah dijadikan sebagai nilai K. Nah, dari sana nanti kita akan tahu kalau T nya itu diubah menjadi 80 derajat, berarti nilai K nya berapa ya. Nah, nilai K ini nanti yang akan digunakan untuk menentukan atau menduga umur simpan, tentunya dengan rumus yang lain ya. Nah, itu tadi pada kuliah yang lain. Baik, tadi secara matematik ini kurang lebih perhitungannya seperti ini ya. Kita bisa melinearisasi persamaan yang non linear tadi ya, eksponensial menjadi persamaan linear, kemudian kita bisa menduga gitu ya nilai variabel tertentu ketika dia
diubah ya variabel yang lain. Baik, ini nilai K-nya ketemu ini ya 0,03575. Ini untuk soal nomor 1 terkait dengan umur simpan. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan ini permisalan juga ya, kandungan uap air pengeringan ya, pengeringan kerupuk dia dikeringkan, ternyata dia mengikuti model atau persamaan sebagai berikut. Kita Y sama dengan X per A tambah BX ya, dengan Y nya itu adalah nilai atau kandungan uap airnya, dan X itu adalah satuan waktu ya, dalam menit di sini. Nah, dari percobaan ternyata ketika waktunya ditambah gitu ya, dia akan diketahui jumlah uap airnya sekian gitu ya, mulai dari 1,070 sekian sampai 0,865539 gitu ya, ketika waktunya 200 menit. Nah, T tadi X ya, waktu ya, Y nya adalah jumlah uap airnya ya, atau kandungan uap airnya. Ini hanya permisalan saja ya. Nah, ini kalau kita plotkan sebenarnya juga hasilnya apakah dia linear atau tidak gitu ya, itu kalau penasaran ya. Nah, misalnya di sini oke, ini benar ya tadi ya. Oke, bisa kita copy ternyata ya. Ini kandungan tadi ya, kandungan uap, kemudian di sini adalah T-nya ya. Nah, ini pengen kita coba plot ke scatters misalnya ya. Nah, penasaran nih berarti sumbu ini yang diubah-ubah ya, T-nya yang diubah-ubah adalah X ya, menunjukkan X. Nah, hasil yang diperoleh itu adalah, atau yang diukur itu adalah Y-nya. Nah, kalau kita lihat ini udah kelihatan banget ya. Jadi semakin lama suhu dia semakin kecil, tapi tidak. Nah, gini ya. Nah, semakin menurun sih memang gitu ya, tapi makin lama dia nggak drastis, nggak linear gitu ya, nggak turun terus gitu kan ya. Nah, tapi ada pola lengkungannya gitu ya. Oke, sehingga ini tidak linear ya. Baik, sehingga persamaan ini kita otomatis kita harus linearkan. Pertama-tama gimana? Ya, kita jadikan dia ya, karena pembagian ya. Nah, jadikan pindah luas ya, membaginya pembilang penyebut ya, penyebutnya ini penjumlahan ya, sehingga kita coba balik gitu ya. A ditambah BX per X, atau ini tadi simbolnya biar tidak sama dengan persamaan umum ya, ada XT dan YK. T time waktu ya, K itu kandungan uap air gitu maksudnya. Nah, ini akan sama dengan 1/YK, jadi kalau dibalik sama ya. Oke, sehingga ini nanti bisa, nah ini penyebutnya sudah tunggal gitu ya. Nah, ini kita bisa pecah ya, A per XT ditambah BXT per XT kan gitu ya. Nah, XT nya bisa hilang sehingga menjadi A per XT ditambah B akan sama dengan 1/YK. Nah, apakah ini sudah mendekati bentuk umum? Ya sudah ya. Dengan apa? Dengan cara dibalik ya, 1/YK akan sama dengan AX plus B kan gitu kan. Y sama dengan AX plus B. Nah, Y nya adalah 1/YK gitu ya. A nya ada, 1/X itu adalah X nya ya, 1/XT itu adalah X nya tambah B. Nah, sehingga yang akan kita plotkan untuk X dan Y nya, X nya adalah 1/X atau 1/XT gitu ya, 1/T tadi ya, waktu, 1/waktu. Kemudian Y nya untuk sumbu Y nya adalah 1/Y nya, 1/, kandungan uap airnya gitu ya. Baik, kita coba di sini ya, kita nggak perlu menggunakan apa-apa ya di sini ya. Berarti ini ada 1/YK lah gitu ya. YK ini sebagai sumbu Y gitu ya. Kemudian di sini ada 1/XT atau 1/T juga boleh ya, ini sebagai sumbu X. Nah, diperolehnya dari mana? Pembagian 1 dibagi dengan nilai Y nya, nilai kandungan uap airnya ya.
Yang sini juga sama ya, ini sebenarnya tinggal di kanan ya. Ya 1 dibagi dengan 10, 0,1. Nah, kemudian untuk semuanya tinggal di drag ke bawah, jangan lupa di blok dulu ya, blok kemudian di drag. Nah udah ketemu nih ya, seper Y dengan seper X. Nah ini akan kita plot di diagram scatters ya. Oke, saya data add sumbu X nya adalah ini ya, seper XT atau seper T, dan sumbu Y nya adalah seper YK. Nah ini kita lihat apa namanya, linear, tapi nggak masalah ya ini ya, mungkin ada yang kurang tepat. Nah kita add trend line saja, jangan lupa yang linear. Kemudian display equation, kita lihat R nya, ini mendekati 1 ya, udah 1 ya. Oke, nah ini udah ketemu ini ya. Nah, Y sama dengan min 2,33X plus 1,167. Nah, tadi persamaannya ini ya. Nah, ini adalah sumbu Y nya gitu ya, sama dengan A X plus B. Nah, ini udah kebetulan sama ya, apa namanya, simbolnya, koefisiennya, bedanya adalah X nya ya. X samarannya ini adalah seperti Y dengan seper X. Oke, jadi nilai A dan B nya berapa? Nah, nilai A nya adalah itu tadi ya, minus 2,33 kalau di sini ya. B nya adalah 1,167. Udah ketemu ini ya. Nah pertanyaan kedua apa? Pertanyaan kedua adalah berapa sih kandungan ya, kandungan, oke, jadi kandungan uap air kerupuk jika dikeringkan selama 6 jam. Nah, 6 jam itu berapa menit? Nah, T nya itu 6 jam. 6 jam itu berarti 6 dikali 60 menit ya. 360 menit. Nah, tadi kan belum ada ya ini ya. Nah, ini baru sampai 200. Nah, kita bisa memprediksi dari sini. Nah, masukkan saja ke rumusnya gitu ya. Jadi rumus awal ya, jangan lupa ya, ke rumus awal ya, bukan rumus yang samaran ini ya. Nah, atau apa ya, kalau kemarin pseudo linear ya. Nah, bukan rumus ini ya yang kita gunakan. Yang rumus ini hanya kita gunakan untuk linearisasi tadi, untuk mencari masing-masing konstanta ini. Nah, kalau konstanta ini sudah ketemu, nah itu yang kita masukkan sebagai konstanta yang ada di sini. Nah, jadi rumus awalnya yang akan kita gunakan untuk memprediksi. Nah, di sini kan ya rumusnya kan Y sama dengan X dibagi dengan A plus BX kan gitu ya. A plus BX ya. Nah, sehingga A nya ini, B nya ini ya. A nya ini, B nya ini ya. Kalau di sini B nya yang berkaitan dengan X, tapi kalau yang ini A nya ya berkaitan dengan X, karena tadi kan sudah kita linearisasi di sini ya. Sudah kita linearisasi, jadi nilainya SPP tetap sama gitu ya, cuma linearisasinya beda gitu ya, persamaan linearisasinya beda, tapi nilai A dan B nya tetap sama. Nah jadi jangan lupa untuk rumus yang awal ya. Nah ini T atau X gitulah ya, biar enggak ini ya, X boleh atau T juga boleh ya, intinya menit lah ya di sini ya. Nah, menit waktunya, waktu pengeringan tadi ya. Nah sehingga yang dicari apa? Yang dicari nilai Y nya. Y nya berapa sih gitu ya. Nah, ketika T nya 360 menit, nah, Y nya berapa? Oke, Y nya kan sama dengan X per, nah X itu berarti nilai waktunya kan, T nya menitnya dibagi per A plus BX, berarti A dulu, A, nah, ditambahkan B dikali X, nah gini dah. Nah itu ya, 0,861. Nah pasti akan lebih kecil dari yang terakhir ini ya, karena 360 ya, 200 saja. Ini kan makin lama makin kecil ya. Nah, 86167 udah ketemu.
Baik, itu apa namanya untuk cara perhitungan ya. Linearisasi di studi kasus ini beberapa ya, ada dua tadi, simpan, pengeringan dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu yang apa namanya mengandung persamaan non linear, salah satunya kita bisa gunakan cara dengan linearisasi. Oke, dari saya itu saja untuk perhitungan atau pembahasan latihan soal persamaan non linear. Untuk kedepannya nanti akan disambung materi berikutnya terkait dengan persamaan diferensial. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.